Manchester United ibarat kapal yang selamat dari badai besar. Semua orang di dalamnya merasa lega karena periode buruk di bawah asuhan manajer Erik ten Hag telah berakhir. Akan tetapi mereka masih sedikit terguncang karena pemecatan itu tiba-tiba. Ruud van Nistelrooy, pelatih interim MU, mengemban tugas penting dalam masa transisi. Manchester United dan Leicester City akan bertemu di Old Trafford pada putaran keempat Carabao Cup Kamis 31 Oktober 2024 kick-off jam 2:45 dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Belanda itu dipecat menyusul kekalahan 2-1 dari West Ham di Liga Inggris minggu lalu. Di sisi lain, laga perdana Ruud van Nistelrooy menjadi pelatih MU akan terasa berat karena bakal tampil tanpa 8 pemain inti. Meski dengan rentetan pemain yang absen, MU tetap diunggulkan menang pada laga ini. Sejauh ini, MU memiliki rapor yang mentereng saat menghadapi Leicester. Hasilnya, MU telah menang sebanyak 52 kali dan kalah 25 kali, dikutip dari Sportkeeda. Ada 3 variasi line up alias susunan pemain yang bisa dijajal oleh Ruud van Nistelrooy di laga perdananya sebagai bos Manchester United. Casemiro tampaknya kurang cocok bermain di lini tengah United karena ia lambat dan tak jarang melakukan kesalahan. Pemain asal Brazil itu bisa ditinggalkan oleh Ruud van Nistelrooy ke bangku cadangan. Sebagai gantinya, ada Manuel Ugarte yang bisa dimainkan. Peluang pemain Uruguay itu bisa bersinar di bawah polesan van Nistelrooy. Saat ini Manchester United punya 2 penyerang tengah. Selain Joshua Zirkzee, ada Rasmus Højlund. Nah, Ruud van Nistelrooy kini bisa mencoba memakai jasa Joshua Zirkzee. Kebetulan nih, kedua-duanya berasal dari Belanda dan kedekatan ini bisa saja jadi kunci untuk membuka potensi ex-pemain Bologna tersebut. Kemudian ada opsi ketiga nih. Nah, ini adalah opsi yang radikal. Ruud van Nistelrooy bisa menggantikan taktiknya dari 4 ke 3 back. Formasi ini memang belum pernah dipakai oleh United, namun ada kans taktik ini bisa membuat lini belakang setan merah menjadi sulit dibobol. Formasi ini juga akan membuat Van Nistelrooy mengeluarkan kemampuan terbaik Noussair Mazraoui dan Diogo Dalot. Mereka bakal punya peran besar di pos wingback. Di lini serang, Van Nistelrooy bisa saja mengandalkan Rasmus Højlund, ia bisa diduetkan dengan Marcus Rashford. Pelatih muda asal Portugal, Ruben Amorim, dikabarkan telah menyetujui tawaran untuk melatih Manchester United, menggantikan Erik ten Hag yang baru saja dipecat pada Senin malam 30 Oktober 2024. Keputusan ini menjadikan Amorim sebagai kandidat utama setelah mencatatkan kinerja impresif bersama klub Portugal Sporting CP. Melalui unggahan di akun X Twitter, jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano, Selasa 31 Oktober 2024, disebutkan bahwa Amorim sudah menerima tawaran dari Manchester United. Sementara itu, pihak Sporting CP juga mengonfirmasi bahwa Manchester United telah mengajukan minat resmi untuk merekrut Amorim. Manchester United FC menyampaikan ketertarikannya kepada pelatih Ruben Amorim dan Dewan Direksi Sporting CP merujuk pada syarat serta ketentuan kontrak yang berlaku, termasuk klausul pemutusan kontrak senilai 10 juta euro. Bunyi pernyataan resmi Sporting yang bermarkas di Lisbon, dikutip dari sumber resmi. Amorim yang kini berusia 39 tahun mulai mencuri perhatian publik berkat kesuksesannya di Sporting sejak Maret 2020. Di bawah arahannya, Sporting mencatatkan 161 kemenangan, 33 hasil imbang dan hanya 33 kekalahan dari 227 laga di berbagai kompetisi. Selama masa jabatannya, Amorim berhasil membawa 5 trofi untuk Sporting, termasuk 2 gelar Liga Portugal, 2 Piala Liga Portugal, dan 1 Portugal Super Cup. Musim ini pelatih asal Lisbon tersebut juga memperlihatkan performa yang konsisten, dengan membawa Sporting memimpin klasemen Liga Portugal setelah menyapu bersih kemenangan di 9 pertandingan pertama. Pada Selasa sore, Sporting merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa Manchester United telah mengungkapkan ketertarikannya untuk memperkerjakan Amorim dengan bersedia memenuhi klausul pelepasannya senilai 10 juta euro atau sekitar 167 miliar.
Kami telah menerima komunikasi dari Manchester United yang menyatakan minat mereka untuk merekrut Ruben Amorim sesuai dengan klausul pemutusan kontrak yang berlaku antara klub dan pelatih. Demikian pernyataan Sporting. Belum ada kepastian kapan Amorim akan mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford. Untuk sementara, Manchester United akan dipimpin oleh Ruud van Nistelrooy dalam laga Carabao Cup melawan West Ham pada Rabu malam. Sporting pun telah bersiap untuk masa depan tanpa Amorim. Klub dikabarkan akan mempromosikan pelatih tim B, João Pereira, yang juga mantan pemain belakang Sporting sebagai pengganti Amorim di kursi pelatih. Sejak merekrut Erik ten Hag sebagai pelatih, Manchester United sudah menghabiskan 600 juta pounds atau 12,2 triliun untuk belanja pemain. Kedatangan Anthony menyedot dana terbesar bagi Setan Merah dengan biaya transfer mencapai 82 juta pounds atau 1,6 triliun. Diharapkan jadi idola baru di Old Trafford, pemain sayap asal Brazil itu justru tampil mengecewakan. Anthony hanya mengukir total 12 gol dan 5 assist selama 2 tahun berseragam United. Keinginan Ten Hag untuk merekrut Anthony berujung kerugian buat United. Keduanya memang sempat kerja bareng untuk Ajax Amsterdam sebagai pemain dan pelatih. Hanya saja reuni mereka di teater impian ternyata tidak berjalan mulus seperti dulu. Padahal Ten Hag sempat diperingatkan oleh mantan CEO Ajax dan kiper legendaris Belanda Edwin van der Sar terkait transfer Anthony. Van der Sar menyarankan Ten Hag untuk membiarkan Anthony bermain semusim lagi bersama Ajax agar lebih matang. Namun si pelatih berkepala pelontos tidak sabar buat membawa anak asuhnya ke United. Kami ingin mempertahankan dia di sini setahun lagi. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk menjualnya, ujar Van der Sar dikutip bolasport.com dari Daily Star. Ten Hag sendiri sudah angkat tangan untuk membantu Anthony dalam meningkatkan performa di lapangan. Dia menyerahkan semuanya kepada sang winger. Gara-gara tampil buruk, isu kepergian Anthony dari United sempat mencuat. Sebuah kabar menyebut dia berencana dipinjamkan ke Real Sociedad. Nyatanya, berita tersebut tak pernah menjadi realita sampai sekarang. Erik ten Hag masih dipayungi rumor pemecatan dari kursi manajer Manchester United. Jawaban terbaru, Ten Hag yakin kalau dirinya dipecat pasti pihak klub ngomong langsung. Erik ten Hag mengaku dirinya punya hubungan baik dengan para petinggi klub. Ten Hag lebih fokus ke tugasnya dibanding mendengar gosip-gosip atau rumor-rumor pemecatan itu. Sejak kemarin, manajer Manchester United menggelar pertemuan khusus di London. Mereka dikabarkan membahas sejumlah keputusan strategis dengan topik utama adalah membahas nasib Erik ten Hag. Berdasarkan informasi yang dihimpun bola.net, masa depan Erik ten Hag akan ditentukan dimulai dengan tim teknis yang bekerja di manajemen MU. Mereka adalah Direktur Teknik MU, Jason Wilcock, dan Direktur Olahraga MU, Dan Ashworth. Keduanya adalah sosok yang bekerja dengan Ten Hag setiap harinya, jadi mereka yang diminta untuk mengevaluasi kinerja sang pelatih. Keduanya nanti akan membawa hasil evaluasi tersebut kepada CEO Manchester United, Omar Berada. Berada nantinya akan menggabungkan evaluasi